apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak berpisah, karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengakukan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang, yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila. Padahal tidaklah begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang Indonesia bernama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Saudara sekalian, para mahasiswa program doktor yang berbahagia, pada pertemuan kali ini barusan kita sudah menyimak sekilas tayangan tentang bagaimana filsafat itu. Dari tayangan yang barusan kita saksikan, sebetulnya poinnya dua. Yang pertama, dunia ini maju dan berkembang karena manusia mempertanyakan eksistensi sesuatu.
Jadi tanda tanya tadi itu adalah salah satu simbol ya yang dibuat oleh manusia untuk mempertanyakan hakikat sesuatu ya. Jadi mempertanyakan hakikat sesuatu itulah yang merupakan salah satu cara berpikir atau yang merupakan salah satu ciri dari ilmu filsafat. Yang kedua, dari tayangan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat itu sesungguhnya adalah cara berpikir ya, cara berpikir mendalam tentang sesuatu. Kalau mata kuliah kita pada saat ini adalah filsafat hukum keluarga Islam, maka yang dimaksud adalah bagaimana kita mencoba merenungi secara mendalam tentang esensi dari hukum keluarga di dalam Islam itu. Nah, jadi dari situlah titik mula mata kuliah ini berangkat. Jadi membongkar sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga di dalam Islam. Inilah poin filsafat hukum keluarga Islam itu. Jadi kita akan mencoba merenungi, ya, berpikir dengan cara radikal, holistik, ya, tentang hukum keluarga Islam itu. Baik, kita akan mulai juga yang slide berikutnya tentang bagaimana studi hukum dulu ya, studi hukum dalam masyarakat, ya, pendekatan studi hukum di dalam masyarakat. Yang pertama, studi tentang hukum itu pada dasarnya dapat dibagi dengan 3 pendekatan. Ya. Yang pertama, pendekatan normatif empiris, dan yang kedua, pendekatan filosofis. Ya. Kita akan coba 3 jenis pendekatan dalam ilmu hukum itu juga sering dipertanyakan tentang istilah atau pemberian nama yang tepat ya antara istilah ilmu hukum atau teori hukum. Ya. Nah, kalau kita menyimak beberapa materi buku yang terkait dengan jurispruden, dengan materi buku yang berjudul dengan legal theory, sebetulnya nampak ada kesamaan di antara kedua istilah itu. Ya, jadi intinya adalah esensi dan cakupan ilmu hukum, yaitu membahas ilmu tentang pendefinisian hukum. Ya. Nah, dari sinilah kemudian saudara sekalian, kita akan membagi ya istilah akan mencoba melihat bahwa hukum itu ya, atau hukum keluarga maksud saya, hukum keluarga itu bisa didekati dengan 3 pendekatan. Ya. Yang pertama pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum. Ya. Nah, pada pendekatan ini fokus kajiannya adalah bagaimana hukum keluarga sebagai suatu sistem yang mengatur tentang hak dan kewajiban anggota-anggota keluarga termasuk suami istri ya. Kemudian juga hak untuk memperoleh harta benda ya dengan cara mewarisi, dengan cara memperoleh harta bersama, dengan cara wasiat atau hibah ya. Nah, itu adalah bagian dari ruang lingkup pembicaraan hukum keluarga itu. Nah, jadi pendekatan normatif ini atau jurisprudensial ini adalah mencakup seperangkat asas hukum, asas norma hukum, ya, aturan hukum baik tertulis atau tidak tertulis. Oke ya, mohon kita cermati asas, kemudian norma, kemudian aturan. Nah, pada dasarnya harus diketahui bahwa asas hukumlah yang melahirkan norma hukum. Kemudian norma hukumlah yang melahirkan aturan hukum. Dari asas hukum kemudian melahirkan lebih dari 1 norma hukum sehingga jumlahnya tak terhitung. Ya, kemudian dari norma hukum itu pula melahirkan lebih dari 1 aturan hukum hingga jumlahnya tidak terhingga. Misalnya ya, dalam asas hukum kekeluarga itu kita mengetahui pengakuan terhadap hak milik individu.
Jadi dalam hukum keluarga misalnya, harta milik suami sebelum dia menikah itu harus diakui sebagai harta pribadinya, termasuk juga harta istri. Ya. Nah, di sini dari pengakuan terhadap hak milik individu ini, baik oleh suami atau istri, kemudian bisa melahirkan norma hukum tidak boleh ya mengambil hak milik orang lain kalau dalam perdata umum. Kalau dalam perdata keluarga berarti salah satu pihak, baik orang tua, baik suami maupun istri maupun anak, itu tidak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan ridhonya. Oke. Kemudian tidak boleh merusak hak milik orang lain, dalam hal ini harta suami, harta miliknya ya, harta milik yang bukan menjadi harta bersama. Ya. Nah, dari norma hukum itulah tidak boleh mengambil hak milik orang lain, maka muncullah berbagai aturan hukum di dalam perundang-undangan. Anda bisa lihat misalnya kalau dalam undang-undang perkawinan, bahwa undang-undang perkawinan mengatur bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta pribadi adalah harta yang tidak diperoleh di luar semasa mereka menikah. Demikian juga di dalam KUH Perdata pasal 362 misalnya, ya, yang terkait dengan asas tadi, dengan norma tadi, yaitu adanya ancaman pidana bagi orang yang melakukan KUH pidana maksudnya dalam pasal 3 dalam bagi orang yang mencuri. Kemudian di pasal 372 KUHP juga ada ancaman pidana bagi orang yang melakukan penggelapan. Nah, dari pasal-pasal inilah kemudian berkembang menjadi misalnya Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dari kajian normatif ini di Barat itu sebetulnya muncul tokoh-tokoh John Austin ya sebagai tokoh utama positivisme, kemudian Hans Kelsen juga dengan teori piramid atau juga teori hukum murni, Heinrich Lehre ya, atau juga pure law ya. Itu yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan empirik atau legal empirical. Ya. Yang pendekatan yang pertama bisa juga disebut law in book, pendekatan yang kedua bisa juga law in action. Inilah yang kemudian melahirkan studi-studi sosiologi, antropologi, psikologi ya di pendekatan empirical ini. Legal empirical ini ya. Jadi fokus pada pendekatan empirical atau legal empirical ini adalah pada reality, pada realitas hukum itu, bukan pada normanya, tapi bagaimana orang memperlakukan hukum, bagaimana orang bertindak ya di tengah-tengah ada aturan tentang itu. Kalau misalnya terkait dengan hukum keluarga, jadi bagaimana anggota-anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya ya di dalam kehidupan berkeluarga ya, kemudian bagaimana ketika ada terjadi sengketa penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu realitanya seperti itu. Jadi yang dikaji adalah aspek empirikalnya sehingga melahirkanlah sosiologi hukum, baik sosiologi hukum keluarga atau juga sosiologi hukum yang lain. Termasuk antropologi di dalamnya. Ya. Oliver Wendell Holmes, kemudian Benjamin Cardoso itu adalah salah satu di Barat Amerika ya. Yang masuk kalangan pendekatan empirikal dalam memahami hukum. Kemudian ya tadi sudah disebut bahwa dari berbagai kajian ini lahir sosiologi hukum, antropologi hukum, ya. Sosiologi of law atau sosiologi jurisprudens nanti itu di mata kuliah sosiologi ya kita nggak akan ulas lebih jauh. Lalu juga antropologi hukum ada Bronislaw Malinowski misalnya, kemudian juga ada Leopold Pospisil atau juga Paul Bohannan ya, itu antropologi hukum ya, termasuk juga antropologi hukum keluarga di situ bisa kita kaji. Psikologi hukum ya, ada psikologi in law, psikologi and law, psikologi of law ya, forensik psikologi itu adalah pengembangan dari legal empirik ya, legal empirik. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yang kedua dulu. Termasuk di dalamnya adalah kajian hukum kritis ya, the critical legal itu juga masuk di dalam kajian hukum yang empirik. Oke.
Yang ketiga, saudara sekalian, pendekatan filosofis. Jadi pendekatan filosofis ini fokus kajiannya adalah bagaimana cara kita memandang hukum sebagai suatu ide yang abstrak, ya. Kemudian di dalamnya ada ide-ide moral, ya. Ada moral keadilan. Nah, pendekatan inilah yang disebut dengan pendekatan filosofis. Ya, jadi itu ada ilmunya mata kuliah filsafat hukum, ada logika hukum, bisa juga teori hukum karena lahir dari cara berpikir. Ya, nah itulah kajian-kajian secara filosofis. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mempelajari bidang hukum ini, maka juga dapat dikaji dengan menggunakan 3 jenis pendekatan itu. Jadi kalau ada hukum keluarga, misalnya family law, dapat kita kaji dengan pendekatan jurisprudensial, empiris, dan filosofis. Nah, yang mau kita bahas di aspek filosofisnya. Demikian juga dengan hukum pidana, hukum perdata, ada criminal law atau privat law, ya. Bisa dikaji dengan jurisprudensial atau normatif, ya, empiris dan filosofis. Ya, jadi ada ilmu hukum keluarga yang normatif, ada sosiologi hukum keluarga, ada antropologi hukum keluarga, ada psikologi hukum perdata, ada filsafat hukum keluarga. Baik ya, itu positioning filsafat hukum keluarga, ya, yang menjadi fokus kajian dalam mata kuliah kita saat ini. Ya. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan misalnya dengan melihat pengertian filsafat hukum keluarga. Ini sama-sama kita sudah tahu lah ya. Kita ngulas sedikit saja, mengingat kembali tentang filsafat itu berasal dari kata Yunani, philosophia, ya, gabungan dari 2 kelompok akar kata, ya, philen dan sophos. Philen itu artinya cinta atau menyukai, ya, sophos itu kebijakan. Jadi cinta di sini bukan noun, bukan kata benda, ya, bukan sebagai adjektif kata sifat, tapi cinta di sini ada kata kerja. Jadi kerja manusia, ya, yang mengerjasamakan unsur-unsur kebijaksanaan dalam jiwanya. Jadi aktif, ya, filosofi itu. Cinta kebijakan itu dia bekerja untuk mencintai kebijakan, bukan sifat, ya. Jadi filsafat itu bukan sifat yang mencintai, tapi dia harus melakukan itu. Ya, melakukan itu. Kelompok akar kata kedua adalah kata philo dan sophia. Philo sahabat, sophia kebijaksanaan. Maka manusia dapat berperan sebagai sahabat yang bijaksana dalam kondisi apapun. Jadi belajar filsafat hukum keluarga, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi sosok, ya, kalau berprofesi sebagai hakim, maka menjadi hakim yang lebih bijak, meskipun hakim sendiri artinya bijak juga, tapi lebih bijak, ya. Kemudian juga kalau dia menjadi advokat, ya. Kemudian juga kalau dia menjadi tenaga-tenaga teknis peradilan yang lain, bagi seorang masyarakat, bagi masyarakat pada umumnya, dia harus lebih bijak, ya, harus lebih bijaksana dalam kondisi apapun. Maka filsafat hukum keluarga Islam itu bisa kita nyatakan sebagai ilmu yang mempelajari asas. Ya, ini asas itu hakikat sebetulnya. Ya. Jadi yang paling dasar tentang hukum keluarga. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari hakikat terdalam dari hukum keluarga. Atau ilmu yang mencari atau menemukan ruhnya hukum keluarga. Itu filsafat hukum keluarga Islam. Ya, hukum keluarga Islam. Jadi misalnya kita mempertanyakan apa sih sebetulnya esensi dari perkawinan itu? Apa sih esensinya dari hak dan kewajiban dalam keluarga itu? Ya. Dan cakupan studi-studi apa di ruang lingkup hukum keluarga yang lain, ya, poligami misalnya, kemudian isbat nikah, kemudian dispensasi kawin misalnya, ya, dan lain-lain, itu adalah bagian dari cara kita memahami secara mendalam tentang ruh dari hukum keluarga. Atau juga kita bisa nyatakan filsafat hukum keluarga Islam adalah pengetahuan tentang hakikat rahasia, ya, tujuan hukum keluarga Islam, baik yang menyangkut materi
maupun proses penetapannya. Maka ada dua hal pokok dalam filsafat hukum keluarga Islam itu, yaitu hakikat dan tujuan penetapan hukum atau falsafatut tasyri', dan hakikat dan rahasia hukum keluarga Islam atau falsafah syar'iyah. Nah, kita arahnya akan ke sana ya. Jadi melihat esensi dan hakikat dan tujuan penetapan hukum. Seperti misalnya ada isbat nikah misalnya dalam undang-undang perkawinan ya. Baik dalam hukum ya, dalam undang-undang maupun juga dalam kompilasi hukum Islam kita nyatakan begitu ya. Karena ini di zaman pada awal-awal Islam pada zaman Nabi dan para khalifah-khalifah setelahnya memang isbat nikah itu nggak ada. Tapi dalam peraturan perundang-undangan dibuat, itu hakikatnya apa sebetulnya? Ada isbat nikah. Kenapa undang-undang mengatakan bahwa nikah itu harus dicatat, tapi pada saat yang lain dia memberikan pintu bagi yang tidak dicatat boleh melaksanakan isbat. Itu esensinya apa sebetulnya? Ya. Esensi dari situ apa sebetulnya? Hakikatnya apa sih isbat nikah ini? Apakah untuk menjamin ya, kehidupan masyarakat atau keluarga yang lebih formal ya dengan adanya isbat nikah ini atau seperti apa? Itu esensinya, esensi dari hukum keluarga itu. Ya, termasuk tujuannya apa sebetulnya. Kita bicara tujuan itu juga bagian dari filsafat hukum. Maka tujuannya adalah menjelaskan nilai-nilai dasar hukum keluarga sampai pada dasar filosofisnya, ditemukan hakikatnya, esensinya, substansinya, ruhnya, sehingga hukum keluarga mampu hidup dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang jujur, yang menghargai kemanusiaan, ya, yang bisa menegakkan keadilan dan persamaan. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum keluarga dalam hidup bersama. Menumbuhkan ketaatan pada hukum keluarga, ya. Kemudian menghidupkan hukum keluarga dalam masyarakat, ya, memacu penemuan hukum keluarga baru, agar ruhnya hukum keluarga dapat ditemukan, maka hukum keluarga harus dikaji dengan menerapkan ciri-ciri berpikir filosofis, ya, dan dapat menyelesaikan setiap persoalan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip berpikir filosofis. Ya. Oke, itu tujuan, peran, dan fungsi filsafat hukum keluarga ya. Jadi menjadikan seseorang menjadi lebih wise ya, lebih bijak. Mengapa kita harus berfilsafat atau mengkaji filsafat atau hakikatnya filsafat hukum keluarga ini? Ya, esensinya kan merupakan kegiatan berpikir kan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi mempertanyakan tentang sesuatu itu filsafat. Terus-menerus kita bertanya ya, untuk menemukan dan merumuskan hakikat. Jadi bertanya, kemudian bertemulah hakikat dari sesuatu itu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hukum keluarga kan. Ya, bagaimana mencapai tujuan dan seterusnya. Kemudian melalui filsafat hukum keluarga juga bisa melahirkan para yuris, ya, para penegak hukum memiliki kedalaman, ketajaman, keluasan, serta kebijaksanaan. Ya. Nah, karena manusia hakikatnya merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia diberikan alat. Ya. Alat itu adalah akal untuk memiliki akal untuk dia mampu berpikir ya. Nah, oleh karena itu itulah yang membedakan manusia dengan yang lain. Dia memiliki ketajaman akal sehingga dia mampu membuat kebudayaan-kebudayaan ya, termasuk salah satu unsur kebudayaan itu adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum keluarga. Ya, itu dari cara berpikirnya itu dia merenung bagaimana cara memenuhi kebutuhan seksual di dalam masyarakat. Dari berpikir itulah melahirkan norma. Ya, norma hukum melalui sistem kekerabatan, ya, sistem perkawinan, kemudian dari norma itulah lahir peraturan-peraturan perundang-undangan. Ya, selain menggunakan rasio juga berimajinasi, menjalani kehidupan secara empiris ya, sehingga mampu dia mengkonstruksi masa lampau pada masa kini dan juga merekonstruksi masa depan. Nah, sehingga untuk mempertahankan bagaimana hak-hak orang-orang dalam lingkungan keluarga itu yang di masa depan, maka kita perlu mengkaji filsafat hukum keluarga itu. Ya, karena dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari, ya itu yang paling esensi ditanyakan itu kalau orang bertemu pasti tanya keluarga, udah nikah apa belum, anaknya berapa, ya.
Atau istrinya sekarang sudah berapa? Nah, itu kan selalu ditanyakan seperti itu. Nah, jarang ditanyakan kamu sekarang mobilnya udah berapa, rumahnya udah berapa? Enggak, tapi selalu dalam percakapan pendahuluan itu keluarga selalu dijadikan pertanyaan pertama. Ya, betapa penting ya sebetulnya keluarga itu dalam sistem sosial ya, dalam sistem sosial kemasyarakatan. Filsafat hukum keluarga adalah cabang pohon filsafat yang mempelajari hukum keluarga sebagai objek kajiannya. Jadi ini adalah cabang dari filsafat. Ya, ada filsafat hukum keluarga. Filsafat hukum keluarga merupakan filsafat tentang norma-norma hukum. Ya. Juga filsafat hukum keluarga bersifat abstrak, teoritis, dan generalisasi. Oleh karena itu, filsafat hukum keluarga mengikuti karakter berpikir falsafah, yaitu radikal, holistik, dan spekulatif. Bagaimana cara berpikir yang radikal itu? Misalnya kita melihat menemukan bagian yang paling dasar atau asasi atau hakikat dari persoalan yang sedang dikaji dalam hukum keluarga. Ya, tidak sekedar berpikir secara simplifikasi, sederhana, elementer, ya, hanya terhadap bagian permukaan dan fisik atas apa yang sedang dikaji, tapi juga lebih dalam lagi, ya, bagian lain yang justru tersembunyi di dalam permukaan dan merupakan bagian terluas dari hakikat dari dari eksistensi yang sesungguhnya. Kalau misalnya bisa saja bertanya apa sih hakikat keadilan itu? Ya. Jadi adil itu apa sebetulnya? Apakah orang bisa menerima keadilan dalam aturan-aturan dalam hukum keluarga maupun dalam putusan-putusan pengadilan? Ya. Apakah keadilan itu sesuatu yang harus diperjuangkan atau harus diterima menjadi hak bagi setiap orang? Ya, ini dialog panjang yang tidak berkesudahan dari waktu ke waktu, meskipun keadilan itu sendiri merupakan tujuan dari hukum yang bersifat universal. Ya. Jadi adanya hukum dibuat hukum keluarga itu kan untuk diterimanya rasa keadilan bagi semua orang. Ya. Atau juga manakah yang lebih utama, primus inter pares, di antara nilai dasar keadilan, kepastian hukum, atau juga kemanfaatan dalam suatu putusan pengadilan yang terkait soal hukum keluarga. Mana? Ya, misalnya kalau seorang suami istri pindah agama atau menikah dengan beda agama, menikah 10-20 tahun, kemudian terkumpul harta bersama, salah satu meninggal. Ya, apakah yang meninggal itu berhak mendapat harta warisan dari salah satu pihak yang meninggal atau tidak, sementara dia beda agama? Ya. Nah, bagaimana kita menemukan keadilan dalam kasus seperti itu? Ya. Bagaimana juga makna irah-irah putusan pengadilan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa? Itu apa maknanya? Nah, itu dilakukan dengan cara berpikir mendalam, kritis, radikal, ya, dalam menemukan hakikat yang tersembunyi di balik yang realitas. Jadi, itu cara berpikir filsafat keluarga secara mendasar, ya. Jadi diharapkan para yuris memiliki kedalaman dan ketajaman berpikir dalam memahami hakikat hukum yang sebenarnya. Oke, yang kedua berpikir holistik. Jadi melihat sesuatu sebagai suatu sifat yang menyeluruh saling berkaitan dengan yang lain, ya, sebagai kebalikan dari cara berpikir yang parsial, ya. Jadi seorang mempelajari filsafat hukum keluarga, kita gunakan cara berpikir yang holistik, ya. Filsafat hukum keluarga memposisikan hukum keluarga bukan sebagai sesuatu yang otonom, tapi juga melainkan berada dalam rangkaian konfigurasi totalitas sistem, itu holistik. Sehingga sangat tergantung dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Bisa terkait dengan negara, bisa terkait dengan perubahan sosial di dalam masyarakat. Itu cara berpikir holistik untuk menemukan esensi, ya, dari hukum keluarga itu. Jadi kita berpikir untuk menemukan menemukan kemaslahatan, menemukan kebijaksanaan, ya. Sehingga ketika ada masalah, maka manusia lebih telah siap menghadapi itu. Kemudian karena itu, setiap upaya untuk mensterilkan hukum keluarga dari pengaruh dan keterkaitannya dengan totalitas sistem sosial yang melingkupinya merupakan keangkuhan yang ahistoris. Jadi mestilah ada perubahan, mesti terkait loh dengan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalnya peraturan tentang dispensasi kawin Perma 1/2019, kemudian juga ada Undang-Undang Perkawinan nomor berapa itu 2019, ya,
tentang usia menikah itu kan juga dari interrelasi ya, interrelasi antara liatis empirik dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kita melihat bagaimana membaca peraturan itu. Ya. Kita mempertanyakan kenapa peraturan itu dibuat. Nah, sampai kita menemukan sesuatu. Itu cara berpikir holistik. Melalui karakter berpikir secara holistik ini, maka para yuris memiliki keluasan wawasan dan kearifan memahami hakikat dan eksistensi hukum keluarga dalam konteks sosialnya. Oke, itu yang berpikir holistik ya. Kemudian yang ketiga, cara berpikir filsafat itu adalah spekulatif. Ya. Jadi spekulatif ini agar terdapat ruang setiap adanya kontroversi ya, maka melalui proses yang dialektik, tesis, antitesis, dan sintesis, maka ditemukanlah konsep-konsep baru. Ya. Bahwa hanya kebenaran Tuhanlah yang bersifat absolut, ya, abadi dan universal, sedangkan kebenaran berdasarkan rasio manusiawi itu dipahami sebagai kebenaran yang relatif dan spekulatif. Ya, jadi itulah yang melahirkan kebijakan. Ada kelemahan dan kelebihan, ya. Mengakui adanya kelemahan dan kelebihan. Senantiasa berbeda, berubah, dan diubah sesuai konteks ruang dan waktu berpikir manusia ini. Ya. Demikian pula konsep-konsep dalam filsafat hukum keluarga tetap dipahami tidak akan pernah bersifat absolut, melainkan senantiasa bersifat relatif, spekulatif, dan kontekstual. Contoh begini misalnya ya, penyelesaian sengketa dalam keluarga ini yang banyak sekarang kan dalam perselisihan ya, dalam bahasa undang-undang itu adalah perselisihan suami istri. Nah, bagaimana secara filosofis kita memahami sengketa itu, memahami perselisihan itu? Nah, kita bisa menggunakan cara berpikir yang mendasar, holistik, dan spekulatif. Kita melihat secara mendasar begini, harus dipahami bahwa sengketa itu harus diselesaikan, bukan dimenangkan. Ya, jadi dalam ketegangan antara suami istri misalnya dalam keluarga, kalau terjadi konflik, kalau terjadi perselisihan, maka perselisihan itu harus diselesaikan, bukan dimenangkan. Nah, itu kan cara berpikir filosofis terhadap sengketa kan, mendasar itu. Oleh karena itu, kalau perkaranya ingin diselesaikan, maka fokus pada masalah, bukan pada orang. Kan itu. Ya. Fokus pada masalah, bukan pada orang. Sehingga kalau fokus pada masalah, kita jaga jarak dengan masalah, bukan terlibat dalam masalah. Banyak orang yang gagal menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, khususnya dalam hubungan yang intim suami istri, karena dia melibatkan diri dalam masalah, tidak menjaga jarak dengan masalah. Atau nggak fokus ke masalah, fokusnya ke orang, kamu begini, kamu begitu. Padahal masalahnya bukan itu. Nah, jadi berpikir filsafat juga mencoba bagaimana merumuskan itu. Oke, epistemologi filsafat hukum keluarga, teori atau filsafat yang membicarakan tentang hukum keluarga berdasarkan ajaran Islam. Ya. Jadi epistemologi itu adalah teori yang membicarakan tentang hukum keluarga berdasarkan ajaran Islam. Hierarki alat menetapkan hukumnya, ini epistemologi metode ya, atau caranya. Bagaimana sih cara menetapkan hukum keluarga? Melalui wahyu, akal, atau ijtihad, kebijakan negara, atau syariah. Ya, itu hampir di beberapa negara penerapan itu, entah mulai pada masa Nabi, ya, kemudian berkembang sampai sini, kemudian ketika negara terbentuk, baik di negara-negara Muslim termasuk di Indonesia di dalamnya. Metodenya bisa menggunakan metode bayani, irfani, dan burhani. Jadi metode pemikiran yang menekankan otoritas teks yang bersumber dari wahyu, Quran, hadis. Ya, metode ini sangat terikat dengan teks wahyu dan tidak berani untuk menafsirkan secara rasional kontekstual. Misalnya soal pembagian waris dalam keluarga, ya, itu menggunakan metode bayani. Ya, menemukan itu. Irfani adalah metode pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah melalui penyingkapan hijab. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Ya. Jadi Allah berikan kemampuan untuk menyingkap itu, ya, biasanya dimiliki oleh para filosof, ya, ahli tasawuf, para sufi. Nah, itu adalah irfani. Jadi berpikir secara irfani, menyingkap sesuatu yang ada di dalam realitas, ya. Burhani adalah metode bagaimana menjelaskan hukum-hukum keluarga Islam melalui argumentasi yang logis dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Ya, metode ini digunakan biasanya oleh kelompok-kelompok modernis. Jadi pendekatan metode untuk menemukan hukum keluarga ini bisa menggunakan
bayani, ya, kemudian juga dengan cara irfani berpikir mendalam, ya, dan yang terakhir adalah melalui metode burhani, yaitu selalu dia menggunakan argumen-argumen logisnya dengan berbagai disiplin keilmuan yang lain, ya, berbagai disiplin keilmuan yang lain. Baik, model pemblokan hukum keluarga Islam ini di negara-negara Muslim ada 3 biasanya, ya. Jadi bagaimana hukum keluarga Islam itu diterapkan dalam kehidupan sosial? Ini ada 3 polanya. Pertama, negara-negara yang menerapkan hukum keluarga perkawinan, ya, hukum perkawinan dari berbagai madhab yang dianutnya dan belum diubah, misalnya negara Arab Saudi. Kemudian negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, ya, misalnya Turki dan Albania. Kemudian negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi yang modern. Ya. Nah, khusus Indonesia, para ahli membagi menjadi 3, atau setidaknya kita bagilah. Pertama, ijtihad ulama melalui MUI, kemudian itu misalnya ada fatwa MUI tentang kawin beda agama, kemudian juga anak di luar perkawinan, memiliki hubungan keperdataan dengan siapa, itu adalah fatwa-fatwa MUI. Itu bagaimana hukum keluarga itu diberlakukan. Kemudian legislasi, ya, dengan siasat syariah, ya, berbagai produk peraturan perundang-undangan, ya, dan yang terakhir adalah melalui putusan-putusan pengadilan agama. Itu adalah pemberlakuan hukum keluarga di dalam hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya. Nah, seperti itu ya saudara sekalian. Nanti ini ada 13 topik. Ya, silakan mulai dari topik 1 yang saya sudah ulas, silakan didiskusikan ulang, ya. Didiskusikan ulang pada sesi berikutnya. Ya, nanti ketua kelas membagi topik-topik ini, ya. Minggu depan kita sudah mulai diskusi dengan seluruh topik yang ada ini, ya, untuk mulai kita diskusi. Ya, oleh karena itu saya berharap Anda bisa mengenali topik-topik ini, hakikat hukum keluarga Islam, epistemologinya seperti apa, maqasid syariah dalam hukum keluarga Islam itu bagaimana, asas-asas hukum keluarga Islam bagaimana, hubungan antara negara dan hukum keluarga Islam, ya, kaidah-kaidah mengenai hukum perkawinan, kaidah-kaidah mengenai hukum kewarisan berwasiat, kaidah mengenai kekuasaan kehakiman, hakikat poligami, hakikat dan kedudukan isbat nikah, kesetaraan dalam relasi suami istri, konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam. Meskipun ini nggak semua, tapi mudah-mudahan mewakililah dari cakupan pembicaraan filsafat hukum keluarga Islam itu. Ya. Jadi kita akan bahas dengan cara yang berbeda tentu, ya, bukan dengan pendekatan yang empirik, tapi dengan cara berpikir yang dalam. Ya. Saya tidak mengharuskan jumlah halaman berapa dalam makalah ini, tapi esensinya adalah bagaimana para mahasiswa bisa menemukan, ya, cara berpikir mendalam dari topik-topik yang kita bahas. Ya, kita bicara yang aspek ininya dulu, induknya dulu tentang apa dan bagaimana, kemudian hakikat hukum keluarga, ya, sekilas, ya. Kemudian dibedakan lagi epistemologi hukum keluarga Islam. Atau paling tidak kalau misalnya, ini saya tidak tahu jumlah mahasiswanya ada berapa, ya, bisa mulai dari nomor 2 juga nggak apa-apa lah, ya. Jadi silahkan mulai dari nomor 2, hakikat hukum keluarga, ya, sampai terakhir. Baik, itu saja barangkali saudara sekalian perjumpaan pertama dalam mata kuliah filsafat hukum keluarga Islam itu. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan, ya, segala sesuatunya dimudahkan meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.